أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. Atau perang terhadap hawa nafsu. Yaitu, kata beliau, hendaklah seorang muslim mengetahui bahwa musuh bebuyutannya adalah nafsu dirinya sendiri. Nafsu menurut tabiatnya selalu condong kepada keburukan dan lari dari kebaikan serta senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Allah yang Maha Tinggi berfirman tentang perkataan hambanya dalam surah Yusuf, ya. Yusuf alaihissalam berkata, ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Sebenarnya teman-teman, kalau ada seseorang di antara kita tersibuk dalam kesehariannya, bahkan dia tahu dirinya ini sampai kurang istirahat, tapi semua kebaikan, gak ada masalah, itu kebaikan teman-teman. Karena jiwa kita ini kalau kita bawa pada santai-santai, maka dia akan santai terus, maunya begitu. Tidur dari pagi sampai malam, buang-buang waktu, ngobrol-ngobrol kosong, jiwa mau itu. Tapi kita harus paksakan diri, nggak bisa. Kita harus mujahadah. Ya, kita harus paksakan dia, jiwa kita kepada kebaikan. Jadi kalau antum dari pagi, keluar sudah cari nafkah, azan ke masjid, kemudian kembali lagi, dan seterusnya, ini adalah kebaikan. Allah mau kita tersibukkan dalam kebaikan. Karena kalau tidak seperti itu teman-teman, pasti kita terjerumus pada kemaksiatan. Dan lalai. Kita kalau liburan sama keluarga misalnya, masuk di hotel, lalai. Kita jadi kelalaian, bukan tidak boleh ya, tapi jadi kayak kelalaian. Jadi akhirnya sholat berjamaah terbengkalai. Apalagi kalau sudah mulai pegang remote TV, bolak-balik dari film ini ke film itu. Jadi lalai, jiwa kita memang begitu. Dan ini bahaya. Karena seperti bangunan yang sudah rapi begini terus dicuil-cuil. Jadi jelek nanti pemandangannya. Ya. Maka harus dilawanin, harus mujahadah. Kata beliau, nafsu menyukai santai-santai atau leha-leha dan menganggur, larut bersama hawa nafsu, dilalaikan oleh keinginan-keinginan sementara meskipun di dalamnya terdapat kebinasaan dan kesengsaraan. Apabila seorang muslim mengetahui hal itu, niscaya dia akan menyiapkan dirinya kemudian mengumumkan peperangan terhadapnya, mengangkat senjata untuk memeranginya, bercita-cita tetap untuk melawan kebodohannya dan memerangi syahwatnya. Apabila nafsu itu menyukai leha-leha, maka dia membuatnya lelah dengan mengalihkannya kepada aktivitas yang positif. Apabila nafsu itu menginginkan syahwatnya, maka dia menghalanginya. Apabila ia teledor dalam menjalankan ketaatan atau kebaikan, maka dia menghukum dan mencelanya, kemudian memerintahkannya untuk mengerjakan apa yang telah diteledorkannya, lalu mengqadha apa yang telah luput atau hilang darinya. Ibnu Umar itu pernah terluputkan dari sholat subuh berjamaah sekali saja. Beliau datang, rupanya sudah salam. Nabi SAW lagi zikir. Maka beliau berkata, sungguh aku merasa ini adalah karena dosa yang pernah aku lakukan kecil sehingga aku terharamkan sholat berjamaah di masjid. Dalam asar lain beliau mengatakan, aku pernah berbuat dosa kecil, lalu aku terharamkan sholat berjamaah di masjid selama sebulan. Maka Abdullah bin Umar mengganti itu dengan cara bersedekah selama sebulan penuh, non-stop. Jadi beliau menutupi kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikannya, seperti mencari ridhonya sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menetapkan pendidikan ini kepadanya atau kepada jiwanya sehingga jiwanya menjadi tenang, bersih dan baik. Inilah tujuan mujahadat nafs atau perang terhadap nafsu atau jiwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang baik. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما